Selamat malam pemirsa, saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Ya, malam ini kita akan mencari tahu bagaimana Perpu Cipta Kerja sejak pemerintah mengumumkan penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di akhir tahun lalu. Banyak penolakan terjadi, terutama yang dilakukan oleh golongan pekerja. Kita pekerja ya. Betul. Ya. Dan Perpu ini sedianya untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat dan itu diberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2023 ini. Kenapa Perpu Cipta Kerja ini justru terus menolak penuaian dari pekerja? Malam ini kita akan membahasnya, Mercy. Sudah hadir bersama kami di studio Metro TV hari ini ada Pak Ellen Setiadi. Terima kasih Pak Ellen untuk waktunya. Staf ahli bidang regulasi Kemenko Perekonomian. Sudah hadir juga perwakilan dari pelaku usaha Pak Anton Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Terima kasih Pak Anton. Dan perwakilan dari teman-teman pekerja, Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspek Indonesia. Dan juga nanti Leo akan bergabung bersama dengan kami, Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Baik, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa menggugat Perpu Cipta Kerja? Itulah economic challenges untuk malam ini. Ya, Leo dan pemirsa, sejak awal Perpu Cipta Kerja ini diterbitkan tanggal 30 Desember 2022 masih mengundang berbagai pertanyaan, Leo. Di antaranya adalah apa urgensi pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja di akhir tahun 2022 kemarin. Karena kalau kita lihat pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD ini memang memenuhi unsur mendesak kegentingan untuk mengantisipasi ekonomi global yang saat ini tidak menentu dan juga ada geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih tidak pasti tahun 2023 ini. Katanya begitu ya? Betul, dikatakan Indonesia berpotensi mengalami ancaman stagflasi, Leo, dan krisis multisektor. Dan untuk menjaga perekonomian maka perlu kepastian hukum sehingga dapat mengejar target investasi 1.400 triliun di tahun 2023. Namun kalau kita lihat sebenarnya ini berbeda dengan optimisme yang biasa digaungkan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, Leo, di tahun 2022 dan prediksi tahun 2023 ini masih di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Dan kalau berbicara soal investasi, tahun 2022 kemarin melampaui target 1.200 triliun sebelum adanya Perpu Cipta Kerja ini. Tercapai dan terlampaui ya 1.200 triliun. Sehingga kembali dipertanyakan apa urgensi pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Selain urgensinya, Leo dan pemirsa, ada substansi yang masih kontroversial, diantaranya adalah dari pasal 88D terkait dengan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Ini menjadi pertanyaan juga, Leo. Indeks apa yang akan dijadikan sebagai juga menjadi bagian dari perhitungan formula upah minimum, berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya, Leo, yang mana ini hanya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan dalam pasal 88F ini juga, Leo, menjadi kontroversial karena dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menentukan formula perhitungan upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal 88D ayat 2. Ini juga justru menciptakan ketidakpastian baik itu bagi pelaku usaha maupun para pekerja. Selain terkait dengan formula penghitungan upah minimum yang juga berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja, Leo, diantaranya adalah terkait dengan tenaga alih daya atau outsourcing. Sebelumnya dihapus pada Undang-Undang Cipta Kerja, namun pada Perpu Cipta Kerja ini kembali ada dan dikatakan pemerintah akan menetapkan jenis pekerjaan yang bisa dialih dayakan melalui peraturan pemerintah. Ada kekhawatiran, Leo, jika diatur melalui peraturan pemerintah maka ini bisa direvisi juga sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ini beberapa yang menjadi perhatian dari pelaku usaha maupun dari pekerja, Leo. Dan mengutip pernyataan Research Center for Indonesian Policy, regulasi yang diciptakan secara instan dan minim partisipasi publik berpotensi tidak menyelesaikan masalah dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu kita akan bahas lengkapnya bersama dengan para narasumber yang hadir hari ini dalam Economic Challenges, Leo. Ya, inilah Economic Challenges menggugat Perpu Cipta Kerja. Dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tetapi semuanya bisa kita jelaskan. Ya, kita berharap Indonesia tidak terkena imbas resesi global. Itu aja. Oleh sebab itu, pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak.
ada 5 alasan mendasar kenapa pemerintah mengeluarkan Perpu. Tapi nanti kan tergantung sepenuhnya kepada fraksi-fraksi untuk melihat apakah alasan kegentingan memaksa itu terpenuhi atau tidak. Jadi Perpu 2 diciptakan dengan menabrak amanat Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga isi pasal per pasalnya bukan menciptakan sebuah kepastian, tapi ketidakpastian yang menimbulkan polemik dan konflik ke depan. Yang pertama, kami sudah menyandingkan, sudah mengkaji isi Perpu tersebut, dan isinya copy paste. Di tayangan barusan kita lihat bagaimana Ibu Mirah begitu berapi-api. Saya ingin langsung ke Bu Mirah dulu. Bu Mirah, apa benar bahwa Perpu Cipta Kerja yang ujung-ujung tahun lalu ya dikeluarkan oleh pemerintah itu merugikan pekerja, lebih menguntungkan pengusaha kalau Anda lihat? Yang pertama, saya boleh sedikit ya tadi menyampaikan bahwa ini keadaan terdesak, kondisi mendesak. Ini sebenarnya kontradiksi antara Bu Menkyu dengan Pak Menko Perekonomian. Bahwa pada saat Bu Menkyu menyampaikan outlook 2023, ekonomi kita menyampaikan kita masih lebih aman. Krisis masih jauh lah. Masih aman? Masih aman kondisi ekonomi kita, nggak jauh daripada krisis ekonomi global. Sedangkan Pak Erlangga menyatakan ini kan tadi ada kondisi yang akan ada ancaman, belum terjadi baru. Ini saya koreksi dulu. Yang kedua, kalau Perpu kemarin itu diterbitkan, teman-temannya Pak Anton ini sangat bergembira dan sukacita. Kenapa? Gitu. Ya nanti tanya ke Pak Anton kenapa. Karena kan menguntungkan dunia pelaku usaha atau pemodal ya. Persisnya apa Bu Mirah yang secara inti ya? Kita kan bicara ini kan halamannya aja ada 1117 itu ya dengan penjelasan yang paling inti dianggap merugikan pekerja kalau memang benar itu apa? Kan sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya klaster ketenagakerjaan, tapi banyak klaster, banyak yang lain-lain. Tetapi sebenarnya kawan-kawan petani, kawan-kawan lingkungan juga protes nih. Tetapi karena saya diundang sebagai pekerja ya sudah saya akan ngomong tentang segmen pekerja. Satu terkait dengan tenaga kerja asing. Ini kita baru saja nih Pak Ellen diperlihatkan bagaimana di PT GNI ya itu terjadi seperti yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tenaga kerja asing masih diberikan karpet merah, sangat dimudahkan. Betapa tidak yang sebelumnya harus ada syarat-syarat, harus ada izin untuk pengajuan tenaga kerja asing. Sekarang hanya selembar surat saja istilahnya untuk bisa kebutuhan tenaga kerja langsung bisa masuk ke sini. Kemudian syarat-syarat yang lain, misal kewajiban berbahasa Indonesia sudah dihapus tuh jauh hari di tahun 2015-an yang lalu. Nah itu yang tenaga kerja asing. Yang kedua terkait dengan upah. Upah minimum ini ya tadi dikatakan bahwasannya di Perpu justru akan nanti diatur dalam PP. Nah masalahnya di pasal penutup Perpu itu menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak berlaku, tetapi PP-nya itu masih berlaku. Kan ini kontradiksi juga nih pasal penutup. Nanti Mas Leo bisa lihat bahwasannya ini ada kontradiksi antara pasal yang satu dengan yang lain. Bahwasannya ketika dia diakui PP-nya tapi dibatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya PP 36 tentang pengupahan itu masih berlaku. Apa isinya Bu 36 itu? Tadi Mbak Mercy sampaikan bahwa untuk perhitungan upah hanya dua pilihannya, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Secara singkat saja Bu Mirah, ini artinya merugikan, netral atau menguntungkan pekerja? Merugikan pekerja buruh karena ada ketidakpastian 3 hal. 1, ketidakpastian tentang upah. 2, ketidakpastian tentang pekerjaan statusnya. 3, ketidakpastian tentang jaminan sosial. Baik. Tadi ada beberapa concern dari pekerja. Bagaimana menurut Pak Anton terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang baru dirilis akhir tahun lalu? Saya kira Mbak Mercy, Pak Leo, ini artinya kita harus lihat dulu, kita sepakat dulu kepentingan nasional kita apa ini. Ini bukan hanya dua kubu, satu kubu buruh dan pengusaha. Jadi seakan-akan undang-undang atau Perpu ini dikerdilkan, ini hanya untuk mengatasi dua kubu ini. Nah itu adalah bipartit sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya jangan lupa, pada waktu Omnibus Law dicetuskan dengan konsiderasinya jelas menciptakan lapangan kerja. Ini Pak Ellen yang terlibat langsung, membidani 45 juta orang sebelum COVID dan sebelum ada perang Ukraina. Jadi kita bayangkan itu saja sudah sangat serius, ditambah COVID, ditambah perang Ukraina. Yang sekarang kita lihat PHK mulai bergulir. Itu fakta yang terjadi. Bahwa ekonomi kita kuat, jujur saja ini ketopang dengan sumber daya alam yang ada hikmah juga, perang Ukraina dan Rusia. Harga komoditas masih mahal. Komoditas naik.
dilihat secara negara, oke. Tetapi kalau kita bicara lapangan kerja, nah ini kepentingan siapa sekarang ini? Jadi jangan dikerdilkan, seakan-akan undang-undang ini hanya mengatur kita berdua punya urusan, bukan begitu. Nah, baru kita lihat sekarang begini. Kita jangan selalu membawa case 1-2 itu yang ada terjadi ke generalisasi, seakan-akan begitu jelek. Saya bisa buktikan bahwa buruh tidak selalu tidak sejahtera. Ada satu pabrik Pak Leo, saya nggak usah sebut namanya, itu dia bikin koperasi. Aset mereka itu 50 miliar atau mungkin lebih, sampai 80. Setiap tahun ada sisa hasil usaha dibagi. Jadi kalau bilang, dan tabungan mereka itu puluhan miliar. Jadi kalau dibilang buruh tidak menabung, tidak benar juga. Nah, jadi begini, tapi kita nggak usah terlibat di soal-soal case ya. Persoalan sekarang ini dengan adanya digitalisasi dan dengan efek dari COVID dan perang, ini membutuhkan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Padahal kita ini kejebak, yang kita bicara tadi kan upah minimum. Yang namanya upah minimum memang tidak untuk sejahtera. Kita mesti sepakat dulu, dan saya harapkan pemerintah dan DPR tentunya bisa tegas. Ya, upah minimum tidak untuk sejahtera, ini safety net. Nah, yang sejahtera itu negosiasi. Dan itu mereka punya kekuatan, diatur undang-undang, punya hak mogok dan lain-lain, tapi bukan hak demo. Nah, sekarang ini persoalan ini dibawa ke jalan. Nah, kalau sudah dibawa ke jalan kan ya lantas debat kusir jadinya kan. Ya, Pak Elan, kalau melihat ya, ini kan ada protes ya dari buruh. Itu nyata, karena Sabtu lalu ya, Bu Mira ya? 14 Januari. 14 Januari, sudah mulai ada yang turun ke jalan. Walaupun mungkin belum tentu juga motifnya sama begitu ya, yang turun ke jalan ya, sama-sama semua seragam. Tapi pertanyaannya Pak Elan, apakah memang benar ini benar-benar Perpu Cipta Kerja ini benar-benar sudah melibatkan pengusaha dan buruh, atau memang masih tetap kurang meaningful participation yang tadinya diamanatkan MK supaya diperbanyak di Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya? Ya, jadi harus begini, kita harus melihat perspektifnya secara utuh. Mas Leonard, pertama gini, ketika MK memutuskan bahwa dia inkonstitusional bersyarat, kita lihat sebabnya apa. Ada 3 sebab pokok. Yang pertama adalah bahwa metode omnibus yang dipakai dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu belum diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, sehingga dia tidak memenuhi aspek namanya standar baku dan kriteria dan standarnya. Satu. Yang kedua, terjadi apa yang disebut dengan kesalahan teknis penulisan. Ada salah rujuk, kemudian ada typo dan lain sebagainya. Sehingga ini MK memandang menyebabkan ketidakjelasan. Jadi dia melanggar azas kejelassetujuan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga adalah kurang memenuhi, bukan tidak ya, kurang memenuhi apa yang disebut dengan partisipasi publik atau meaningful participation. Nah, ini kan kita kaji semua. Dari semua, makanya kita tidak hanya melihat amar putusan dari MK itu, tetapi kita lihat pertimbangan hukumnya. Nah, dari pertimbangan hukum itulah kita coba selesaikan satu persatu. Apa yang menjadi pokok? Nah, dalam konteks ini yang diujikan adalah formil, bentuk, prosedur. Ya, kita selesaikan kan. MK, jangan lupa, MK menolak 19 pengujian material. Jadi belum ada sekalipun pengujian mengenai materialnya. Yang diuji adalah mengenai formilnya. Pembentukan undang-undangnya. Pembentukan dan bentuknya. Jadi 3 itu. Belum substansinya. Belum. Makanya MK kan menolak 19. Ada 19 pengujian. Walaupun sebagian ada yang ditarik kembali. Tapi kita mencatat ada 19. Dan terbesar memang adalah di ketenagakerjaan. Nah, kita selesaikan satu-satu. Pertama adalah membakukan metode omnibus. Maka kita proseslah dengan DPR, kita ubah namanya adalah Undang-Undang 12/2011, pembentukan perundang-undangan. Dan itu dimasukkan di dalam undang-undang. Dengan demikian sudah memenuhi aspeknya. Kemudian di dalam Undang-Undang 12 kita masukkan juga meaningful participation, kita jabarkan hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan. Nah, Undang-Undang 13 ini kan diuji juga oleh teman-teman kita di Serikat Pekerja. Ada 2 pengujian di situ dan semuanya ditolak oleh MK. Dengan demikian kita mengatakan secara konstitusi metode omnibus itu sah dan legal dan kita bisa pakai. Yang kedua, kesalahan teknis penulisan kita perbaiki semua. Dan itu sudah kita tuangkan di dalam Perpu Cipta Kerja. Nah, yang ketiga, meaningful participation. Sejak kita Presiden dan DPR sepakat dan kemudian menetapkan Undang-Undang 11/2020 itu dilakukan sosialisasi. Sekaligus kita menyerap apa persoalan informasinya, akibatnya ini. Nah, setelah
putusan MK itu kita giatkan lagi partisipasinya. Makanya pemerintah juga membentuk namanya Satgas Cipta Kerja. Hampir tidak ada undang-undang yang disosialisasikan, Presiden membentuk Kepres sendiri, menugaskan beberapa orang untuk melakukan ini supaya dia masif melibatkan KL. Nah, dari catatan kami Satgas ini bersama dengan KL, bersama dengan Pemda, misalnya ya, dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sudah melakukan sosialisasi dan pembahasan dengan stakeholder, tidak hanya serikat pekerja serikat buruh, itu sudah hampir mungkin 80 atau 90 kali. Nah, sehingga dengan demikian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa kita men-checklist dari putusan MK itu sudah kita penuhi. Pertanyaannya, mungkin nanti saya akan ke Pak Melki ya, sebagai wakil kita, wakil rakyat yang ada di DPR, apakah benar bahwa Perpu Cipta Kerja ini dianggap lebih menguntungkan pengusaha? Mungkin sudah diajak bicara, tapi kan ujung-ujungnya pertanyaannya, kenapa kemudian beberapa hak karyawan yang ada di undang-undang sebelumnya dikurangi? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.